Nah, lanjut ke yang berikutnya ya. Kita juga bisa mengakses virtual device kita melalui Android Studio dengan membuka terminalnya, kemudian ketik di terminal npx React Native strip native spasi run strip Android seperti gambar di bawah ini. Nah, kita masuk ya ke Visual Studio Code, masuk dulu tapi ke folder CLI yang dimana ada project kita yang namanya My First App. Di situ nanti kita pilih terminal, dan sudah masuk di terminal kita buat npx React Native spasi run terus strip Android. Langsung kita enter, nanti akan muncul si emulator kita ini atau virtual device kita. Namun untuk menjalankan virtual device Android kita lebih disarankan untuk membuka folder React Native strip CLI kita terlebih dahulu agar mudah dalam pengoperasiannya. Sekarang masuk ke struktur project React Native. Struktur pertama yang akan dibahas adalah package.json.file. Ini bertujuan untuk memberitahu informasi library apa saja yang sudah kita pasang dan install, dan memberitahu informasi package apa saja yang sudah kita pasang. Itu adalah fungsi dari file JSON. Nah, ini dia ya gambar dari si package.json. Di sini adalah nama project kita, versi dari project kita itu adalah 001, privasi true, dan scriptnya ini adalah React Native run Android, run ada iOS, ada start dan test. Untuk ngetes ini ada link juga. Di dalam sini kita juga bisa di dalam ini ya, si package JSON ini kita juga bisa buat sebenarnya di sini tuh profil baru, yaitu kayak emulator run Android itu ya kayak gini. Cuman kan karena udah ada, kita nggak perlu lagi lah buat si file di sini karena sudah bisa kita jalankan melalui npx. Di sini ada dependensi. Dependensi ini adalah file untuk menjalankan script produsen, ya produk, untuk si produk, untuk menjalankan React produk. Bedanya dengan dependensi ini nggak bisa ngebug atau menyimpan hasil bug yang udah kita lakukan di dependensi. Nah, ini dia ya, hampir sama sih dependencies dan dependencies, cuman fungsinya itu berbeda. Index.js, file ini adalah file yang sering dijalankan untuk menjalankan React Native. Ya, istilahnya, file inilah yang akan menjawab tadi file-file yang tersedia di folder React CLI. Jadi, index.js ini adalah tempat atau wadah dari semua file-file program yang ada itu kita simpan di index.js. Kalau contohnya itu ada file app.js yang akan kita bahas nanti di slide berikutnya. Nah, ini adalah tampilan dari file index.js. Mengimport app registry dari React Native. Artinya kita mengambil item-item yang ada di React Native, namun kita namakan di sini dengan app registry. Begitupun dengan import app from petik 2. Petik ini mesti pakai petik 1 ya dalam memanggil si kelas-kelas lain ini atau si file-file lain ini, menggunakan titik slash app titik 2. Dan setelah itu kita registry dari si ini ya, dari React Native registry komponen app name, koma, terus kita buat kurung perawal. Enggak sih, ini buka kurung biasa, terus sama dengan, terus kayak ini buat lebih besar ya, namun ini kayak tanda panah ke app ini yang udah kita namakan si dari si file app.js. Tuh. Nah, ini adalah app.js. File ini adalah file yang menjadikan screen di virtual device kita menampilkan React Native yang akan kita jalankan. Ini adalah tampilan dari codingan atau program atau sintaks yang ada di file app.js ini ya, teman-teman.
Ini adalah gambar, ini adalah hasil dari codingan ini. Nanti juga dia akan tampil di emulator kita. Kayak ini kan contohnya ada app.js, to change this screen and then come back to see your edit. Nah, kita buat ya kayak tadi ya. Di sini iya, Mas. Di sini setelah sudah kita buat, jangan lupa untuk mengekspor agar bisa dijalankan di index.js ini. Export default app gitu. Ini kalau ini hampir sama dengan kalau di bahasa pemrograman lain itu hampir sama dengan function ya, atau function dengan nilai balik menggunakan return. Cuman ini pakai export gitu. Nah, sekarang kita masuk ke prettiers. Prettiers.js ini adalah file codingan untuk memperbaiki struktur codingan kita yang tadinya nggak rapi, bisa dirapikan melalui file prettier.js ini ya teman-teman. Di sini ini sebenarnya berkesinambungan dengan SLINTRs yang memberitahu informasi error yang terjadi di program kita. Fungsinya sih prettier ini untuk memperbaiki codingan kita agar lebih rapi dan struktur. Nah, ini adalah file dari SLINTRs. Git ignore ini adalah file yang ada di sini. Jadi ketika kita nanti sudah buat program nih, misalnya udah buat beberapa item di index.js itu ya, atau di app.js, setelah itu kan kita langsung repo atau menyimpannya ya, mengkomitkan codingan kita itu di git. Namun ada beberapa file yang nggak bisa disimpan di git yang sudah kita lakukan. Yang ada di sini nih nggak bisa kita simpan ya, git itu apa? Git itu nggak bisa merekam file yang ada namanya di sini kayak map, build, idea, gradle, iml, node module. Ini nggak bisa kita simpan karena sudah berada di git ignore. Kayak ini istilahnya tak apa? Memberitahu ini nggak bisa nih di save di git gitu. Baik, ini adalah file yang folder-folder yang di-download yang banyak tadi di npm install react native itu tadi, CLI itu ya. Ini dialah file-filenya. Nah, sekarang kita masuk ke step berikutnya.